Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Tanti. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang analisis SWOT ya dalam materi eh, prakarya dan kewirausahaan. Nah, minggu ini kita akan membahas tentang perencanaan produk usaha ya, di mana perencanaan itu harus dilakukan sebelum suatu proyek pengembangan produk secara formal disetujui, sumber daya yang penting dipakai, dan sebelum tim pengembang yang lebih besar dibentuk. Apa sih perencanaan produk usaha? Adalah merupakan suatu proses menciptakan ide dan menindaklanjuti produk ke pasar. Ya. Tujuan dari perencanaan produk usaha yang pertama, memaksimalkan pelayanan terhadap konsumen. Yang kedua, meminimalkan biaya produksi. Yang ketiga, memaksimalkan laba atau keuntungan. Yang keempat, meminimalkan adanya perubahan dalam nilai produksi. Yang keenam, meminimalkan adanya perubahan dalam tingkat tenaga kerja. Yang keenam, memaksimalkan pemanfaatan alat dan perlengkapan produksi. Fungsi perencanaan produk usaha. 1. Menjamin agar rencana penjualan dan rencana produksi tetap konsisten pada rencana awal dari suatu usaha. Yang kedua, dijadikan sebagai alat ukur performa proses produksi. Yang ketiga, memonitor agar kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. Yang keempat, mengatur penyediaan produk sehingga mampu mencapai target produksi dan rencana strategis. Yang kelima, mengarahkan proses penyusunan dan pelaksanaan jadwal produksi. Selanjutnya, proses perencanaan produk usaha. Sebagai seorang wirausaha harus melakukan proses perencanaan produk sebelum melakukan proses produksi. Terdapat 2 tahap awal dalam perencanaan produk baru, yaitu pencarian ide atau konsep baru yang digunakan untuk membuat produk dan melakukan tes awal yang bertujuan untuk mengetahui ide konsep dapat diterima konsumen atau tidak. Yang pertama, proses perencanaan produk usaha adalah idea generation. Dalam tahapan ini, seorang wirausaha akan melakukan pencarian ide untuk suatu produk. Ide ini dapat berupa produk yang benar-benar baru atau produk yang sudah umum di pasaran, tetapi menggunakan suatu inovasi baru. Pada pada dasarnya, pencarian dilakukan dengan sistematis dan kontinu, terutama seorang wirausaha yang memiliki kompetensi tinggi atau seorang wirausaha yang baru berkembang dan harus berjuang untuk dikenali. Yang kedua adalah produk screening. Pada tahap pasca pencarian ide dan konsep produk sudah harus dibuat. Akan tetapi, seorang wirausaha harus mencari tahu konsep dari produk tersebut dapat diterima oleh masyarakat atau tidak. Terdapat beberapa ide yang kemudian disaring dan dipilih paling baik dan memiliki potensi tinggi. Produk screening patokan utama untuk menentukan dari kelayakan ide, yaitu dengan menggunakan daftar yang disebut dengan screening checklist, yakni sebuah ide produk harus mampu untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar dari poin dalam screening checklist. Tahapan penyaringan ide atau screening checklist. Screening checklist merupakan daftar yang digunakan untuk meninjau kepantasan suatu ide yang kemudian diputuskan. Ide tersebut dapat dikembangkan menjadi produk nyata atau tidak. Poin-poin dari screening checklist adalah sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik umum dari produk terbaru. Pada poin ini, hal yang harus dipertimbangkan oleh seorang wirausaha adalah potensi dari keuntungan produk, kondisi persaingan, pasar, jumlah investasi pada produk, potensi untuk dipatenkan, dan resiko dari kegiatan produksi. Masih pada tahap penyaringan ide, ada yang kedua, karakteristik pemasaran dari produk baru tersebut. Pada tahapan ini, hal yang perlu diperhitungkan adalah kemampuan dari pasar untuk menampung produk yang akan dihasilkan. Efeknya merek lain, daya
tarik konsumen, potensi siklus penggunaan produk, keunggulan produk, kaitan dengan citra wirausaha, dan ada tidaknya pengaruh dari musim tersebut. Karakteristik produk baru tersebut. Pada poin ini, hal yang harus dipertimbangkan oleh seorang wirausaha adalah kemampuan atau fungsi dari produk, waktu yang diperlukan untuk komersialisasi, tingkat kemudahan dalam produksi, ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, dan harga. Selanjutnya, proses yang keempat, ada konsep testing. Nah, konsep yang telah diperoleh kemudian diuji cobakan kepada masyarakat untuk mengetahui seberapa jauh tingkat ketertarikan masyarakat terhadap produk. Sebagai seorang wirausaha, tentunya akan mengetahui sejauh mana masyarakat tertarik dan siap dengan konsep dari produk. Konsep testing ini dapat dilakukan dengan melaksanakan survei, tes, dan mempelajari tren dari pasar. Selanjutnya, yang kelima, ada business analysis. Pada tahap ini, diasumsikan pengujian terhadap konsep produk ke masyarakat berakhir positif. Kemudian, hal yang dilakukan yaitu melakukan analisis bisnis dengan tujuan untuk menentukan semua hal yang memiliki kaitan dengan aspek finansial dalam produksi dan pemasaran. Hal-hal yang dianalisis adalah potensi permintaan terhadap produk ini kelak, perkiraan pembiayaan, harga yang ditawarkan oleh pihak pesaing, jumlah investasi, dan proyeksi profit. Analisis bisnis adalah suatu hal yang terbilang rumit. Hal tersebut dikarenakan menyangkut berbagai bentuk masalah finansial dari seluruh aspek produksi barang, terutama jika barang atau produk yang akan dibuat merupakan produk baru. Berikut penjelasan mengenai variabel dalam analisis bisnis. Ada yang pertama, ada demand projection. Nah, demand projection merupakan analisis yang meliputi kaitan harga dan penjualan, potensi penjualan dan proyeksi perkembangannya, tingkat pembelian kembali dan intensitas dari jalur pemasaran. Yang kedua, cost projection. Cost projection merupakan analisis yang meliputi biaya untuk melakukan proses produksi. 3. Competition merupakan analisis yang meliputi kekuatan dan kelemahan dari kompetitor, pasar investor untuk perusahaan dan kompetitor potensial, dan sebagainya. 4. Required investment merupakan analisis yang meliputi pembiayaan untuk perencanaan, pembuatan produk, promosi, dan pendistribusian produk. 5. Profitability adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui lamanya modal kembali, profit total untuk keseluruhan dari unit, dan keuntungan per unit, pengendalian harga, serta return on investment. Setelah analisis ini dilakukan dan produk dianggap cukup menguntungkan untuk dapat diproduksi, tahap selanjutnya adalah perencanaan pengembangan. Perencanaan pengembangan konsep produk dan melakukan pengetesan terhadap aspek pemasaran produk. Product development, setelah produk dianggap cukup baik untuk dikembangkan, seorang wirausaha akan melakukan tahap selanjutnya yaitu project development. Pada tahap ini, konsep yang masih berupa ide dan rancangan mulai dikembangkan menjadi bentuk fisik. Setelah itu, dilakukan analisis yang mendalam dalam kemungkinan pemasaran produk. Hal tersebut dikarenakan telah berbentuk fisik sehingga perencanaan pemasaran produk dapat dilakukan dengan lebih mendetail dan nyata. Yang terakhir, tes marketing. Konsep telah menjadi suatu produk utuh dan siap untuk diuji cobakan ke pasar yang potensial. Dalam hal ini, produk sudah mulai dipasarkan, tetapi di wilayah pemasaran yang sempit dan dapat dikontrol. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk melihat sejauh mana produk dapat diterima oleh konsumen di pasar yang telah direncanakan sebelumnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.